apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diguyur hujan deras, akses jalan desa menuju kota di Kabupaten Deli Serdang terputus karena terendam banjir. Tewas dicekik, pelaku rekayasa kematian kekasih seolah bunuh diri menenggak racun. Berawal dari coba-coba, seorang warga di Kabupaten Deli Serdang raup omset puluhan juta rupiah dari usaha ikan lele asap. Diguyur hujan sejak Selasa dini hari hingga Selasa pagi, akses jalan desa menuju kota di Kabupaten Deli Serdang terhambat. Warga dan anak sekolah yang hendak beraktivitas kesulitan untuk melintas. Banjir melanda Jalan Sinalko Dusun 3, Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Akses jalan terputus akibat terendam banjir sejak Selasa dini hari. Warga dan anak-anak sekolah yang hendak pergi beraktivitas kesulitan ketika melintasi kawasan banjir. Tak sedikit para pengendara yang harus mendorong sepeda motor miliknya. Selain Jalan Sinalko, diprediksikan ratusan rumah turut terendam banjir. Warga berharap pemerintah kabupaten segera mendirikan posko pengungsian. Tadi dari jam setengah 1 air sudah mulai naik. Jadi sampai pagi ini kan karena hujan terus-menerus turun, ya sudah banjir seperti ini. Ini pasti ada, setiap setahun sekali pasti ada kayak gini. Kalau mobil, truk nggak bisa dilewati. Kasihan nanti rumah-rumah pada rumah kami ini kena goyangan ombaknya mobil-mobil tadi, air tadi kan masuk ke dalam, jadi barang-barang yang di dalam kan pada tumbang, pada jatuh gitulah. Nah tadi Bu, akses anak sekolah Bu gimana Bu untuk melewati ini Bu untuk ke sekolah? Anak sekolah tadi ada tadi sebelum ada truk besar dikasih tumpangan. Nah, alhamdulillah anak-anak sekolah tadi. 3 kepala desa bersama masyarakat di Kabupaten Deli Serdang menggelar unjuk rasa ke lokasi bantaran Sungai Ular. Mereka meminta kepada pengusaha galian C menghentikan pengerukan tanah di bantaran Sungai Ular. Bantaran Sungai Ular di Desa Sukamandi Hilir, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, dikeruk pengusaha galian C. Bantaran sungai berlubang dan ditinggal setelah habis tanahnya dikeruk. Pengerukan oleh pengusaha galian C dilakukan selama kurang lebih 1 tahun. Jika terus dilakukan, akan berdampak pada tanggul dan perusahaan lahan pertanian milik warga di samping tanggul. Unjuk rasa 3 kepala desa bersama masyarakat ini diduga telah bocor ke pihak pengusaha galian C. Para pengusaha telah menyembunyikan alat berat di semak-semak di samping sungai. Dampak dari pengerukan ini berpengaruh pada lahan pertanian di 3 desa, yaitu Desa Sukamandi Hulu, Sukamandi Hilir, dan Desa Sumberjo yang pernah gagal panen. Ini tidak beroperasi lagi karena sangat riskan untuk kegiatan ekosistem yang ada di wilayah bantaran Sungai Ular, khususnya untuk pertanian dan pemukiman masyarakat. Jadi masyarakat berinisiatif, kemudian pemerintah desa mendukung untuk kegiatan penutupan galian C tersebut. Jadi ini adalah prakarsa daripada petani pengguna air. Kita sebagai pemerintah mendukung daripada petani pengguna air untuk mengadakan aksi orasi ini. Petugas jaga Balai Wilayah Sungai Sumatera Utara mengatakan, Balai Wilayah Sungai tidak pernah mengeluarkan izin untuk menggali tanah di sepanjang aliran Sungai Ular. Galian yang ada di daerah Das Sungai Ular ataupun Deli Serdang mulai Timbang Deli sampai Ramunia Baik Serge, itu pihak BWS tidak memberikan izin apapun. Dan ini adalah dikerjakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab ataupun hanya sebagian orang ataupun segelintir orang yang mementingkan pipi masing-masing dah. Adapun orang banyak galian ini masuk, ini kan ada tanah penggarap, masyarakat menggarap. Nah, kenapa bisa masuk? Ini kan antara penggarap sama antara pengusaha. Mereka lah yang memberikan izin, tapi namun dari BWS tidak ada, Pak. Warga berharap pengerukan bantaran Sungai Ular dapat segera dihentikan dan meminta pemerintah kabupaten bertindak tegas kepada pengusaha galian C.
Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Kasus pembunuhan seorang wanita yang ditemukan tewas di dalam hotel diungkap Polres Karo. Tersangka merekayasa kematian korban seolah tewas akibat menenggak racun pembersih kamar mandi. Sandiwara duka yang disusun tersangka ZI berakhir di balik jeruji besi. Duka yang diperlihatkan tersangka atas kematian sang kekasih Rita Saristepu, warga Kecamatan Barusjai pada 7 November lalu di Hotel Arita Kabanjai hanya rekayasa belaka. Awalnya, kematian korban di kamar hotel dikesankan sebagai tindakan bunuh diri dengan menenggak racun senyawa klorin pembersih toilet. Namun setelah dilakukan penyelidikan mendalam, tewasnya korban bukan karena menenggak racun, melainkan karena dicekik. Untuk memperkuat alibinya, tersangka ikut menenggak sebagian racun agar terkesan pasangan ini sepakat ingin mengakhiri hidup. Tersangka akhirnya mengakui mencekik korban hingga kejang-kejang dan meregang nyawa. Kedua sejoli itu sempat terlibat keributan hingga tersangka kalap dan memilih mengakhiri nyawa sang pujaan hati. Ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa atau meninggal dunia. Kemudian kami mencari tahu siapa sosok laki-laki tersebut yang mendampingi korban, dan kami memperoleh keterangan dari beberapa saksi, kemudian juga petunjuk bahwa kita mendapatkan inisial laki-laki yang saat ini kita sudah tetapkan sebagai tersangka berdasarkan keterangan saksi dan alat-alat bukti yang kita tentukan, berinisial ZI, ya, umur 19 tahun, kemudian beralamat di Desa Barusjai, Kabupaten Karo. Polisi menyita sejumlah barang bukti yang digunakan tersangka untuk membunuh korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Karo. Warga desa Seibra Sekata, Kabupaten Deli Serdang, seorang kandidat calon kepala desa jatuh tersungkur ditusuk orang tak dikenal di bagian perut sebelah kiri di Warung Tuak. Korban dibawa ke rumah sakit terdekat namun akhirnya meninggal dunia. Diduga karena selisih paham, calon kepala desa Seibra Sekata bernama Priyanta Purba ditusuk oleh orang tidak dikenal dengan senjata tajam. Korban ditusuk di sebuah warung tua di Jalan Setia Karya, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang pada 3 November lalu. Kejadian berawal saat korban bersama kakak kandungnya mampir hendak menunggu rekan bisnisnya untuk memberikan uang kacang hasil dagangannya. Setibanya di warung tua pada pukul 11 malam, tak lama kemudian pelaku datang bersama rekan lainnya. Pelaku duduk tak jauh dari meja korban. Rekan bisnis korban telah datang. Korban pun menghampirinya di area parkir warung. Secara kebetulan pelaku juga beranjak ke area parkir. Pelaku terlibat adu mulut dengan sang sopir rekan bisnis korban. Pelaku kemudian mengeluarkan pisau dan menusuk si sopir rekan bisnis korban. Namun karena sopir menghindar, tusukan pisau malah mengarah di bagian perut sebelah kiri korban. Itulah keluar ke tempat parkiran. Tiba-tiba nyusul dari belakang satu orang. Yang nyusul dari belakang berdiri di parkiran kereta. Jadi datang kata supir itu, ya kenapa kau tengok kami, katanya nantang yang yang naik kereta itu, yang di parkiran itu. Nah rupanya mau apa kau, katanya gitu. Jadi datang supir itu, disorongkan supir itulah dia. Langsung ambilnya pisau, cucuknya gini. Nela anak itu, adik itu berdiri, adik itulah yang kena. Istri korban mengaku mengetahui kejadian penusukan ketika sang suami sudah berada di rumah sakit. Meski sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun korban akhirnya meninggal dunia. Anak saya kan TK, biasanya dia yang antar ke sekolah. Jadi telepon, ternyata yang angkat abang saya, abangnya suami saya. Lalu katanya kami pria di rumah sakit, katanya kamu datang ke rumah sakit ya, bawa semua orang itu, katanya. Baru setelah itu pergi kami sama kakak ini langsung ke rumah sakit Royal Prima. Atas kejadian ini pihak keluarga membuat laporan ke Kapolsek Sunggal Kota Medan, berharap pelaku segera ditangkap.
Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang.